Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Shalom. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, akan menemani sahabat Petra dalam Embun Pagi, Kamis 4 Desember 2025. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Renungan Sabda Winedar atau Sadar, terbitan Sinode GKJ. Hari ini bersama kita akan menghayati tentang keadilan. Namun sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan supaya firman Tuhan yang kita terima dapat kita hayati dan kita lakukan. Mari kita berdoa. Puji dan sembah kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Sungguh besar anugerah pemeliharaan Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami. Seperti pagi ini, Tuhan telah lindungi kami dalam beristirahat dan bangunkan kami di pagi yang haru. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya di pagi yang baru ini, kami tetap bisa mengasihi orang lain dan juga melakukan perintah-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan dan juga berniat untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk tidak hanya membuka hati dan pikiran, tetapi menghayati, meresapi, dan menanamkannya dalam diri kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk sarana dan prasarana yang kami gunakan, sehingga dapat menolong kami untuk memahami firman-Mu dalam embun pagi hari ini. Kami siap menerima dan melakukan firman-Mu Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terambil dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 18 dan 19. Mazmur 72 ayat 1 sampai 7 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan, turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin.
Demikian firman Tuhan yang bersama kita hayati dalam embun pagi hari ini dari Mazmur 72. Berbahagia setiap kita yang merenungkan, menghayati, dan berusaha melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang menjadi nats kita hari ini adalah ayat yang pertama. Mazmur 72 ayat yang pertama. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Demikian nats pada hari ini dengan judul Keadilan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, ketika pemerintah Indonesia berusaha memperhatikan rakyat dengan mengadakan program BLT, bantuan langsung tunai, hal ini menimbulkan pro dan kontra. Tentu saja BLT membuat senang bagi orang-orang yang menerimanya. Tetapi pun sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak menerimanya, tumbuh rasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pemerintah pilih kasih dan yang lainnya. Sehingga ada pendapat bahwa tindakan pemerintah ini tidak adil. Kenapa yang diperhatikan hanya sebagian masyarakat, bukan semua masyarakat. Kejadian ini, sahabat Petra, membuat kita kemudian berpikir, apa yang sebenarnya disebut dengan adil? Apakah yang namanya adil itu harus sama? Padahal nyatanya memang dalam kehidupan kita di dunia ini, keadaan tidak selalu sama. Kita diajak untuk menghayati bacaan kita dari doa Salomo. Ia meminta kepada Tuhan Allah supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan agar ia dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dalam memimpin bangsa Israel. Kita mengenal dari cerita-cerita di Perjanjian Lama bagaimana karakter bangsa Israel. Tentu saja untuk memimpin bangsa dengan karakter itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi Salomo yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan kebijaksanaan kepadanya. Di tengah dia harus memimpin bangsa Israel dengan karakter yang tidak mudah, ada banyak hal yang harus dihadapi, baik dari luar yaitu musuh maupun dari dalam bangsa itu sendiri. Sehingga dengan kebijaksanaan itu Salomo berharap ia bisa berlaku adil kepada bangsa Israel. Adil kepada orang yang membutuhkan, adil memberi pertolongan kepada orang yang kesusahan, tetapi juga berani untuk adil menumpas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Salomo menghayati bahwa dengan kebijaksanaan akan membawa keadilan. Dan dengan keadilan, ia dapat menghadirkan damai sejahtera kepada bangsanya. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, keadilan bukan berarti harus sama rata secara bentuk atau jumlah untuk semua orang. Tidak demikian. Tetapi keadilan adalah tentang memberikan apa yang sesuai atau proporsional dengan kebutuhan
kondisi, dan tanggung jawab masing-masing. Contoh sederhana, setiap orang butuh makan. Dan untuk kita, orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Lalu kalau kita menerjemahkan keadilan secara semena-mena, kalau memang manusia butuh makan dan kita orang Indonesia, berarti kita butuh nasi. Semua diberi nasi. Entah itu bayi yang baru lahir, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga lansia, semua diberi nasi. Kenapa? Biar adil. Kan manusia butuh makan. Dan kita orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Sehingga semua harus dibagi rata, diberi nasi semua. Tentu tidak demikian. Karena memang kebutuhan dan juga cara kerja organ tubuh kita berbeda. Ada tahapan untuk asupan makanan yang diterima oleh manusia dari bayi sampai dewasa. Dengan ASI, bubur halus, bubur kasar, nasi, dan yang lainnya. Sehingga adil dalam hal ini, sama-sama memberi makan, tetapi wujud makanannya, bentuk makanannya berbeda. Justru kalau bentuknya sama menjadi ketidakadilan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak bisa menyerap, belum bisa menggunakan organ tubuhnya mengkonsumsi bentuk-bentuk makanan itu. Jadi keadilan tidak selalu bentuknya sama. Tetapi bagaimana memberikan apa yang sesuai, proporsional dengan kebutuhan, kondisi, dan juga tanggung jawab masing-masing. Siapa yang membutuhkan keadilan di dunia ini? Kita semua yakin setiap orang membutuhkan keadilan. Tidak ada kecuali. Lalu, siapa yang harus menebarkan keadilan? Apakah hanya raja atau para pemimpin, pemerintah, aparat, atau siapa? Seharusnya tidak hanya mereka-mereka yang memegang kekuasaan saja yang berusaha untuk menebar dan melakukan keadilan. Karena pada dasarnya semua orang, setiap orang butuh keadilan, maka konsekuensinya adalah semua orang atau setiap orang, siapapun itu, apapun latar belakangnya, entah itu laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, berjabatan atau tidak, semua seharusnya berusaha untuk bertindak adil kepada satu dan yang lainnya, tanpa terkecuali. Lalu bagaimana wujud keadilan? Bisa diwujudkan dengan memperhatikan orang yang sedang dalam pergumulan, kesusahan, tertindas, disingkirkan, dan juga berani untuk menegur dan menindak orang-orang yang melakukan kejahatan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, di minggu ini kita merayakan dan merasakan Advent yang pertama. Advent yang pertama berarti kita diajak untuk menghayati tentang harapan. Dan salah satu alat bantu untuk menghadirkan harapan adalah adanya keadilan. Jadi mari kita wujudkan tekad untuk menebar keadilan, sehingga orang-orang tidak kehilangan harapan. Dan nantinya kita dapat merasakan damai sejahtera. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan keadilan? Bagaimana supaya kita dapat menghadirkan harapan dan keadilan itu, damai sejahtera itu? Mari kita seperti Raja Salomo, meminta kebijaksanaan, meminta keadilan
dari sumbernya langsung. Kita tahu, kita yakin Allah kita Allah yang berkuasa, sumber kebijaksanaan dan keadilan. Jadi mari sahabat Petra, kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberkati dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kita bawa harapan bagi dunia ini. Seperti Kristus yang datang ke dunia memberi harapan bagi gelapnya dunia. Mari kita pun meneladan Kristus yang mendatangkan harapan. Selamat mengupayakan keadilan. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini. Semoga melalui embun pagi hari ini kita semakin menghayati peran serta kita untuk mewujudkan keadilan dan mendatangkan harapan serta damai bagi dunia ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk memohon keadilan dan kebijaksanaan sebelum kita menutup embun pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengaku dengan akal budi yang telah Engkau berikan kepada kami, masih sering yang kami pikirkan hanya kebutuhan dan kepentingan kami sendiri. Bahkan kemudian kami terjatuh dalam ketidakadilan. Pagi hari ini kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa dunia ini butuh keadilan. Kami butuh keadilan. Karena itu Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan melimpahkan kami dengan kebijaksanaan Tuhan, sehingga dengan bijaksana kami dapat berlaku adil untuk menolong yang membutuhkan dan menindak tegas yang bertindak kejahatan. Tolong kami supaya kami memiliki tekad, keberanian, mewujudkan keadilan di tengah kehidupan sehari-hari kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami di tengah penghayatan Minggu Advent yang pertama ini, turut menghayati bahwa kami berperan di dalam menghadirkan keadilan di dunia, sehingga harapan dan damai sejahtera memenuhi dunia ini. Seperti Engkau yang datang memberikan damai dan harapan bagi dunia, saat ini kami ingin seperti-Mu dengan keadilan yang kami tebarkan. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami sehingga kami mampu melakukannya. Tuhan, kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam nanti dengan berbagai aktivitas yang harus kami lakukan. Kami mohon berkat Tuhan menolong kami yang belajar, Tuhan tolong, yang mulai memasuki ujian akhir semester, Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan semangat untuk belajar, dengan ketelitian dan kejujuran di dalam mengerjakan ujian. Dalam bekerja Tuhan juga tolong kami untuk bekerja dengan tanggung jawab penuh dan rasa syukur. Dalam pelayanan kiranya Tuhan tolong kami supaya kami melayani Tuhan dengan sepenuh hati, bukan untuk mencari nama atau pujian dari sesama kami. Kami percayakan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya dengan anugerah kebijaksanaan dari Tuhan, kami dimampukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kami dan juga menjaga kesehatan diri kami. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sehari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa, kiranya Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Saat ini embun pagi telah selesai. Saya Pendeta Hesti mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.